Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa untuk kelas B ya. Sampai ketemu ini di bulan Ramadan. Semoga Anda tetap puasa Ramadan ya kan. Walaupun di mata kuliah ini ya, di mata kuliah hukum komersial ini mungkin sebagian dari Anda bisa saksikan mata kuliah ini baik apa LMS ya. Di materi kali ini kita akan bicara tentang di mata kuliah hukum komersial ya, kita akan bicara tentang badan hukum perseroan terbatas khususnya ya. Saya share materi dulu. Oke. Apa namanya di mata kuliah yang membahas tentang perseroan terbatas ini adik-adik sekalian ya. Kita harus bisa memaknai tentang yaitu makna tentang usaha, pengusaha, dan perusahaan. Ketika kita bicara tentang usaha, itu adalah tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun di bidang perekonomian yang dilakukan oleh seseorang atau kita sebut sebagai subjek hukum kemarin. Nah, dengan tujuan apa? Tentunya tujuannya adalah memperoleh keuntungan seperti itu. Terus sedangkan pengusaha itu adalah setiap orang ya ataupun persekutuan ataupun badan hukum atau yang kita sebut kemarin sebagai subjek hukum ya. Nah, sedangkan perusahaan itu adalah badan hukum ya badan hukum karena kemarin kita bicara ya subjek hukum itu ada apa orang terus ada badan hukum. Nah, tentunya subjek hukum yang kita bahas hari ini adalah badan hukum dalam ini adalah perseroan terbatas dari sekalian. Terus kegiatan atau dilihat dari segi hukumnya, unsur perusahaan. Dari bentuk itu adalah suatu bentuk badan hukum yang dimana secara legal terdapat dalam akta pendirian. Tentunya harus ada akta pendirian ataupun dan atau surat izin usaha. Artinya apa? Dia harus sudah didaftarkan atau terdaftar sebagai perseroan terbatas. Nah, untuk kegiatannya itu adalah kegiatan ekonomi tentunya. Kalau kegiatan ini adalah seperti usahanya tadi ya, usahanya apa? Dalam ini adalah objeknya. Tadi kita ngomong subjek, ini ngomong objek. Tentunya objek ini seperti yang saya kemukakan di pertemuan yang lalu. Di dalam hukum itu objek di dalam hukum komersial itu untuk dilakukan perikatan, perjanjian, jual beli atau yang lain, itu tentunya adalah semua objek itu boleh Anda perjanjikan. Kecuali kecuali adalah terdapat larangan dalam undang-undang. Terus tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan ya. Tentunya tidak dilarang secara melawan hukum atau perbuatannya itu juga tidak ada larangan dengan atau perbuatan itu juga dilakukan tidak menggunakan atau dengan cara melawan hukum atau tidak ada artinya perbuatannya itu juga tadi objeknya perbuatan caranya itu juga tidak boleh bertentangan dengan hukum seperti itu. Terus macam-macam perusahaan atau berdasarkan bentuk kepemilikan ya. Itu ada perusahaan swasta, terus ada perusahaan swasta nasional, terus ada swasta asing ya, atau campuran ya untuk perusahaan swastanya. Sedangkan tidak ada perusahaan negara dalam ini kita sebut sebagai BUMN adik-adik sekalian. Terus setelah kita bicara tentang macam-macam usahanya. Nah, kita bentuknya, ya bentuknya dalam hal ini adalah ada perusahaan dagang, terus ada persekutuan perdata, ada firma, terus ada CV, terus ada persekutuan terbatas atau PT. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan yang bicara tentang perseroan terbatas. Tentunya dari organisasi bisnis tadi itu diperlukan pendaftaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melindungi perusahaan yang jujur, melindungi masyarakat atau konsumen, terus
mengetahui perkembangan dunia usaha itu seperti apa. Terus yang tentunya memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah kenapa perusahaan saat ini wajib untuk didaftarkan. Walaupun sekarang itu UMKM aja wajib, ya, UMKM. Terus pokok bahasan ini khusus kita dalami tentang perseroan terbatas. Untuk perseroan terbatas itu dalam hukum itu diartikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha, di mana modal dasar perusahaan terbatas dalam bentuk saham-saham. Setiap pemegang saham memiliki kegiatan atau memiliki bagian ya kepemilikan ini sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, PT ini tentunya diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pelaksanaan lainnya. Ya, ini tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran PT itu ada di situ. Terus untuk struktur itu ada modal dalam ini adalah modal PT terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Tentunya saat ini Anda mungkin tidak asing tentang Bursa Efek Indonesia yang memperjualbelikan sebagai bursanya atau pasarnya jual beli saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Terus ada lagi dalam ini adalah pengelola. Pengelola ini tentunya ya ini adalah pemiliknya itu adalah komisaris, terus pengelolanya bisa komisaris itu merangkap sebagai direksi atau mungkin komisaris sendiri, direksi sendiri. Nah, tentunya ketika terjadi apa namanya perbedaan atau pembagian pemilik dan pengelola, ini adalah tujuannya adalah menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional adik-adik sekalian. Terus karakter utama. Karakter utama dari badan hukum ini adalah PT memiliki status sebagai badan hukum terpisah dari pemiliknya, sehingga dapat memiliki kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara tentang subjek hukum kemarin, subjek hukum manusia ya, ternyata manusia itu mendirikan PT, artinya apa? Ketika manusia itu mendirikan PT, dan menyetorkan jumlah modal tertentu. Artinya apa? PT ini kekayaannya akan terpisah dengan pemilik. Ya, ketika terjadi risiko, maka resikonya itu hanya sebatas modal yang disetor. Tentunya ketika ada keuntungan juga sama, sebatas modal yang disetor. Terus modal terbagi atas saham-saham tentunya ya PT ya, di mana saham-saham ini dapat diperjualbelikan seperti saya bilang tadi adalah di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana memungkinkan perubahan pemilikan tanpa harus membubarkan PT. Terus tanggung jawab terbatas, pemegang saham hanya terbatas memiliki tanggung jawab sejumlah saham yang dimiliki. Berubah jika perusahaan mengalami kerugian, keuntungan, pemegang saham tidak akan kehilangan harga pribadi mereka. Terus struktur organisasi PT dikelola oleh direksi saya bilang tadi ya, terus diawasi oleh komisaris. Nah, ini adalah tujuannya adalah supaya tata kelola perusahaan itu baik dan pemegang saham di sini adalah dalam hal strukturnya tentunya pengambilan keputusan strategisnya itu melalui yang namanya rapat umum pemegang saham. Terus fungsinya fungsi dan tujuan PT adalah menghimpun modal. Nah, PT itu dengan adanya persyaratan batas ini memungkinkan mengumpulkan modal dari investor melalui penerbitan saham. Ya, ini misalnya dengan menerbitkan saham perusahaan X, kekurangan modal, dengan adanya organisasi dalam bentuk PT ini, dia bisa menerbitkan saham. Artinya apa? Mencari investor atau pemodal-pemodal baru yang lebih kecil itu dengan jumlah jumlah apa namanya yang banyak itu memudah sehingga apa dia mencari modal tertentu dengan jumlah tertentu akan juga semakin mudah. Terus pemisahan kepemilikan dan manajemen tentunya saya bilang tadi dengan adanya pemisahan tadi ini akan tidak akan menjadi satu artinya itu dengan pengelola sehingga apa tidak memungkinkan untuk dana atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan ini dijadikan fasilitas pribadi. Terus kelebihan ya tentunya tanggung jawab terbatas
tadi ya, hanya sebatas pemegang saham, terus kemudahan dalam menarik investasi. Kalau misalnya Anda ikut join investasi di PT, terus Anda ternyata butuh uangnya, terus Anda gampang untuk menjual kepemilikan Anda. Terus mampu mengakses pasar modal tentunya. Dengan adanya pasar modal tadi, tidak hanya menjual saham, tapi juga dapat menggunakan instrumen lain seperti misalnya perusahaan tersebut membutuhkan dana, selain melakukan penjualan saham juga dapat melakukan misalnya penghimpunan dana dengan utang, yaitu obligasi, dengan penerbitan obligasi. Terus kekurangannya itu tentunya dari PT ini adalah biaya pendirian, pengelolaan itu lebih tinggi daripada badan hukum yang lain. Terus kewajiban untuk mematuhi regulasi tentunya ya, regulasi dari perseroan terbatas sendiri, regulasi usaha, regulasi pasar modal, atau regulasi dari Bursa Efek Indonesia, serta otoritas jasa keuangan seperti itu. Ini syaratnya tentunya harus akta pendirian yang harus dibuat di hadapan notaris, menyatukan informasi, terus kepentingan seperti nama perusahaan, modal dasar, bidang usaha, alamat, nah, itu harus ditentukan dalam akta pendirian. Tentunya juga modal dasar juga berapa gitu ya. Terus pendaftaran akta pendirian harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya ketika Anda datang ke notaris untuk mendirikan PT, sama notaris langsung include pembuatan akta pendirian, terus sekaligus pendaftaran. Seperti ini. Ini tentunya terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang perseroan terbatas tersebut mengenai modal dasar dan lain-lain. Tentunya ini diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya. Nanti bisa Anda diskusikan ya. Terus pendirian ini mudah ya, tentunya lebih mudah karena apa? Dapat diakses by online di situs resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, ini sistem administrasi badan hukum ya, atau SABH ya. Ya, ini saya sudah sampaikan untuk linknya. Ini adalah peraturan terkait ya, yang membahas tentang PT secara online ya, itu diatur dalam undang-undang atau peraturan Menteri HAM ya, nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan kedua dari Kemenkumham nomor 4 tahun 2014 tentang pendaftaran PT secara online. Ini adalah aturan-aturan yang membahas tentang persoalan terbatas. Monggo Anda pelajari adik-adik sekalian. Nanti kita diskusikan di diskusi secara online atau offline ya. Yang mungkin kalau online Anda bisa tanya jawab dari LMS adik-adik sekalian. Saya harap saya mohon Anda cermati materi dengan baik ya. Komentar, pertanyaan di kolom LMS adik-adik sekalian. Di pengantar ini saya mohon maaf jika ada kekurangan melalui video ini karena hanya tujuannya adalah memantik adik-adik untuk lebih belajar tentang materi yang saya sajikan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.